Burundi adalah salah satu negara di Afrika, lokasinya terletak di Afrika Tengah, di sebelah selatan garis khatulistiwa. Burundi memiliki dua ibu kota. Ibu kota pemerintahannya terletak di Gitega, sedangkan ibu kota perekonomiannya ada di Bujumbura. Dengan luas wilayah 27,834 km persegi, Burundi memiliki populasi sekitar 11,8 juta penduduk. Negara ini merupakan negara termiskin di dunia berdasarkan data Bank Dunia. Pendapatan nasional bruto hanyalah $270 Amerika Serikat, atau setara dengan 4 juta rupiah per tahun. Ini merupakan yang terendah di dunia. Sekitar 70% populasi Burundi hidup dalam kemiskinan. World Food Program, WFP, melaporkan, tingkat kerawanan pangan di sana juga mengkhawatirkan, sebanyak 52% anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Selain itu, tingkat gizi buruk di Burundi juga cukup tinggi, kebanyakan terjadi di masyarakat pedesaan. Danau Tanganyika adalah danau terdalam dan terbesar kedua di dunia. Ini adalah danau besar Afrika terbesar kedua, setelah Danau Victoria. Danau ini tersebar di 4 negara, dengan sebagian besar 46% berada di Tanzania dan Republik Demokratik Kongo 40%. Air mengalir ke sistem Sungai Kongo dan keluar ke Samudera Atlantik. Dua penjelajah Inggris, Richard Burton dan John Speke menamai danau tersebut pada tahun 1858. Meskipun Burundi mungkin tidak memiliki daratan, danau ini menawarkan garis pantai yang spektakuler. Pantai Saga adalah tempat yang bagus untuk menghindari panas, dengan pasir bersih dan air hangat yang menawarkan jarak pandang hingga 20 meter. Buaya Gustave adalah buaya Nil jantan besar yang hidup di Burundi. Dia terkenal sebagai pengkrek manusia dan dikabarkan telah membundir sebanyak 300 orang di tepi Sungai Ruizi dan pantai utara Danau Tanganyika, meskipun hal ini sulit untuk diverifikasi. Ahli herpetologi lokal Patrice Faye mengidentifikasi dan memberi nama buaya tersebut pada akhir tahun 1990-an, setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajarinya. Bahkan ada film doku tentang makhluk terkenal berjudul Capturing the Killer Croc yang tayang di PBC. Seperti sebagian besar wilayah Afrika Timur, orang Burundi terkenal dengan pembuatan bir pisang. Terbuat dari pisang tumbuk yang difermentasi, biasanya dinikmati dalam kelompok besar melalui sedotan. Untuk mempercepat proses fermentasi, pembuat bir akan menggali tanah yang dilapisi daun pisang kering dan membakarnya. Kemudian daun pisang segar ditaruh di atasnya, bersama dengan pisang mentah dan didiamkan selama kurang lebih 6 hari. Warga Burundi suka bersenang-senang, terbukti dengan banyaknya bar dan klub malam di negara tersebut. Beberapa data menunjukkan bahwa negara ini merupakan salah satu negara dengan konsumsi alkohol per kapita tertinggi di Afrika. Ada 3 taman nasional, 4 cagar nasional, dan 2 monumen alam yang tersebar di sekitar Burundi. Taman Nasional Ruvubu adalah taman nasional terbesar di negara ini, dengan luas sekitar 508 km persegi, 196 mil persegi. Ini adalah salah satu ekosistem padang rumput alami terakhir di wilayah ini dan merupakan rumah bagi berbagai macam satwa liar, termasuk kuda Nil, kerbau, waterbucks, dan babon. Lebih dari 200 spesies burung telah tercatat di taman ini, menjadikannya surga bagi para twitcher. Kibira adalah taman nasional terbesar kedua di negara itu. Meliputi hutan hujan montane dan 2 perkebunan teh yang luas. Tempat ini populer di kalangan simpanse lokal, serta monyet kolobus hitam dan putih. Kekayaan di negara ini diukur dari kepemilikan sapi. Masyarakat Burundi lebih memilih untuk memiliki sapi daripada uang. Hal ini dikarenakan sapi dianggap barang mewah. Ketika orang-orang di negara lain berlomba-lomba ingin memiliki uang, tetapi negara Burundi lebih memilih sapi. Di negara Burundi masyarakat dilarang untuk lari pagi. Aturan yang sangat unik ini diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah melarang masyarakat untuk lari santai karena dikhawatirkan sebagai upaya kudeta terhadap pemerintah. Burundi adalah negara yang tidak punya laut karena wilayahnya terkunci daratan. Berdasarkan sejarah, batas-batas negara Burundi tidak didasarkan atas negara penjajah sebelumnya. Burundi berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di timur dan selatan, Danau Tanganyika di barat daya, serta Republik Demokratik Kongo di barat. Burundi dibagi menjadi 17 provinsi. Dari provinsi tersebut,
kekuasaan dibagi lagi menjadi beberapa komune. Kekuasaan di tingkat lokal berada di tangan otoritas yang ditunjuk secara terpusat. Media-media di Burundi didominasi oleh outlet-outlet yang dikelola negara. Jurnalis yang bekerja di sana terikat bawah undang-undang pers yang ketat. Banyak stasiun radio milik swasta ditutup setelah upaya kudeta tahun 2015 dan sebagian besar tetap ditutup. Kantor lokal BBC dan VOA telah ditangguhkan. Burundi masih diterpa masalah kesehatan yang buruk. Sebagian besar krek-krek manusia di Burundi disebabkan oleh penyakit menular dan gizi buruk. Mereka yang menderita kekurangan gizi menerima bantuan dari pusat-pusat pemberian makanan yang didirikan oleh pekerja organisasi internasional. Malaria, kolera, campak, influenza, dan diare adalah penyebab utama krek-krek di Burundi. HIV/AIDS juga merupakan masalah kesehatan yang serius. Burundi memiliki fasilitas rumah sakit yang terbatas dan jumlah tenaga medis yang tidak mencukupi. Korupsi adalah masalah kronis di Burundi. Praktek korupsi meluas di sektor pemerintahan dan bisnis, menghalangi upaya pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan politik. Kurangnya transparansi dalam sistem pemerintahan telah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, Burundi menghadapi tantangan dalam hal ketahanan lingkungan dan konservasi. Eksploitasi sumber daya alam dan deforestasi telah menyebabkan degradasi lingkungan, erosi tanah, dan kerusakan ekosistem yang berharga. Burundi, seperti negara lainnya, memiliki sisi gelap yang jarang diketahui oleh dunia luar. Konflik etnis, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, korupsi, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, masalah pengungsi dan migran, dan tantangan lingkungan merupakan beberapa tantangan serius yang dihadapi negara ini. Dalam menghadapi sisi gelap ini, penting bagi Burundi untuk berkomitmen dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi, memerangi korupsi, memperkuat hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Hanya melalui upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, Burundi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh warganya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan berkenan untuk subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.